warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aspera Septa Hanifah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, perwakilan dari kelas 4A PGSD dalam ajang lomba Isra Mi'raj yang bertema Dai Daiyah pada hari ini yang akan saya sampaikan. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil amirul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Baginda Muhammad SAW, yang mana beliaulah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, yang saya hormati para panitia penyelenggara lomba dalam rangka Isra Mi'raj, serta teman-teman yang menyaksikan dalam video yang saya buat dalam rangka Isra Mi'raj. Langsung pada intinya, berbicara tentang Isra Mi'raj. Teman-teman tahu nggak sih apa sih arti dari Isra Mi'raj itu sendiri? Mungkin sudah tahu, tapi sebenarnya teman-teman, Isra Mi'raj ini adalah salah satu tahun kesedihan bagi baginda Rasul. Mengapa saya katakan sebagai tahun kesedihan? Karena pada saat terjadinya Isra Mi'raj, sang baginda Rasul itu ditinggalkan seorang istrinya yang bernama Siti Khadijah. Itulah mengapa Isra Mi'raj menjadi tahun kesedihan bagi baginda Rasul. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dibagi menjadi dua kata. Yang pertama itu adalah Isra. Isra itu artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa Palestina menuju langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Rasul untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang pada saat itu jumlah rakaat dalam sholat itu berjumlah 27 rakaat. Namun begitu cintanya Nabi dengan kita, begitu indahnya cintanya dengan seluruh kaum muslim dan muslimat, mengubah itu menjadi 17 rakaat. Masya Allah. Dalam doa iftitah yang sering kita baca dalam sholat, berbunyi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku Tuhan semesta alam. Mengapa bunyi dalilnya seperti ini? Karena kita sholat, kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim bukan semata-mata untuk mengharapkan imbalan atau ingin mengharapkan sesuatu yang lebih, atau karena ingin dipuji, atau karena aku punya pacar nih, biar dilihat pacar aku tuh rajin loh sholatnya, atau aku nih biar jadi orang kayak bener-bener alim, aku tuh biar sholat deh setiap hari, terus biar aku tuh banyak juga gitu yang muji-muji aku. Enggak, tapi sholat itu gunanya untuk siapa? Bukan untuk orang lain. Apa sholat itu buat pacar kita? Enggak. Apa sholat itu manfaatnya nanti setelah di akhirat nanti buat nyenengin teman-teman? Enggak. Tapi setidaknya itu bisa menolong kita sendiri dan menolong orang tua kita. Mengapa saya katakan itu menolong orang tua? Karena atas bimbingannya, didikannya, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat. Berbicara lagi mengenai Isra Mi'raj, pada saat baginda Rasul setelah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat yang jumlahnya 17 rakaat, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk berzikir setelah sholat. Hukumnya itu apa sih zikir? Zikir hukumnya sunnah teman-teman, nggak wajib kok. Jadi kalau sunnah kita bisa membacanya kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Maksud saya dalam keadaan apapun. Misalkan kita udah lagi terpuruk nih, lagi sedih banget, lagi marah banget, lagi emosian banget, bingung mau ngapain.
kita sholat, kita zikir sama-sama, hati kita menjadi tenang. Manfaatnya apa sih? Yang pertama, hati kita menjadi tenang. Kedua, kita bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah. Yang ketiga, kita bisa mencegah dari perbuatan yang negatif. Perbuatan negatifnya tuh gimana sih? Ya gini loh, misalkan nih contohnya, saat kita lagi emosi, saat kita lagi berantem atau bingung, lagi frustasi banget, down banget saat itu. Tapi kita bingung, saat itu mau ngapain sih? Pasti hal negatif yang muncul di dalam pikiran kita. Itu pasti, karena manusiawi. Tetapi itulah mengapa adanya sholat, kewajiban seorang muslim, dan zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul. Dengan sholat, kita lari nih, kita wudhu, kita sholat. Setelah sholat kita zikir, kita sebut nama Allah, kita agungkan nama-nama Allah. Begitupun dengan Nabi. Yang kita dapat apa? Memang pada saat itu kita tuh belum menemukan titik permasalahannya, itu belum kita temukan solusinya. Namun hati kita bisa menjadi tenang, hati kita bisa menjadi lapang. Hal-hal negatif yang muncul dalam pemikiran kita tadi untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama itu bisa terhindar, teman-teman. Jadi, pada intinya, Isra Mi'raj ini mengajarkan kita untuk bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Sholat 5 waktu itu adalah kewajiban kita. Zikir, kita mencegah dari perbuatan yang tidak kita inginkan, agar kita bisa juga, oh ini ya Allah nikmatmu, oh ini ya Allah yang selama ini aku tuh selalu ngeluh terus, tapi nikmatnya itu baru kerasa loh sekarang, aku ngerasain sendiri gitu. Saat semua orang itu udah gak peduli lagi, saat semua orang gak bisa dengerin keluh kesah kita, atau kita bingung mau curhat ke siapapun, kita balik lagi ke Allah, kita balik lagi ke Nabi kita melalui sholat dan zikir. Insya Allah kita akan menemukan titik solusinya. Kita akan bisa menyelesaikan apa yang kita rasakan. Di dalam masa pandemi COVID-19 sendiri, berbagai banyak cobaan wabah yang seperti saat ini kita rasakan, alangkah baiknya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Semoga dengan COVID-19 ini kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa berzikir lebih banyak lagi, agar semoga wabah yang kita alami ini segera berakhir. Mungkin sekian ceramah yang tema Isra Mi'raj yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.